Saya baru-baru ini menemukan informasi yang sangat menarik mengenai pemahaman tentang wanita yang mungkin belum banyak diketahui. Seorang terapis wanita dengan pengalaman lebih dari 15 tahun telah mulai membagikan apa yang sebenarnya dipikirkan wanita tentang pria ketika mereka berada dalam situasi di mana tidak ada orang lain yang mendengar, bukan apa yang mereka ungkapkan di media sosial. Bukan pula apa yang mereka sampaikan kepada teman-teman mereka, tetapi apa yang mereka akui dalam suasana privasi penuh ketika mereka percaya tidak ada yang akan mengetahui. Dan informasi ini sangat berbeda dari apa yang sering kita dengar. Sebagai pengantar, wanita memiliki narasi publik tentang apa yang mereka inginkan dari pasangan. Mereka cenderung menyatakan bahwa mereka mencari pria yang sensitif, yang mampu mendengarkan, yang tersedia secara emosional, serta terhubung dengan perasaan mereka. Di permukaan hal ini tampak logis. Namun dalam sesi terapi di mana mereka bisa berbicara dengan jujur tanpa penilaian, wanita sering mengungkapkan pandangan yang berbeda, yang bertentangan dengan apa yang umumnya diajarkan tentang ketertarikan. Berikut adalah beberapa pengakuan utama yang diungkapkan oleh terapis tersebut. Kebenaran yang mentah dan tanpa filter tentang apa yang sebenarnya dipikirkan wanita tentang pria ketika mereka melepaskan topeng mereka. Peringatan, beberapa dari informasi ini mungkin terasa menyakitkan. Namun, jika Anda mampu menghadapi kenyataan ini, informasi ini sangat berharga. Pengakuan pertama, saya kehilangan ketertarikan ketika dia mulai terbuka terlalu banyak. Hal ini sangat mencolok karena bertentangan dengan ajaran budaya modern. Kita sering diberitahu bahwa wanita menginginkan pria yang rentan, pria yang berbagi perasaan, pria yang menangis, pria yang terbuka secara emosional. Namun, dalam sesi terapi pribadi, wanita mengakui bahwa mereka kehilangan ketertarikan terhadap pasangan mereka ketika pria tersebut menjadi terlalu tersedia secara emosional. Seorang wanita menyatakan, dia mulai menangis tentang stres pekerjaan setiap minggu dan saya tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Saya merasa buruk tentang itu, tetapi saya berhenti ingin berhubungan intim dengannya. Wanita lain mengatakan, saya memintanya untuk lebih terbuka dan dia melakukannya. Sekarang saya berharap dia tidak melakukannya. Saya tidak ingin menjadi terapisnya. Meskipun tampak dingin, ini adalah kenyataan. Ada perbedaan antara memiliki kecerdasan emosional dan menjadi tergantung secara emosional. Wanita menginginkan pria yang memiliki kedalaman emosional, tetapi mereka tidak ingin menjadi tempat pembuangan emosional. Mereka mencari sosok yang stabil, yang mampu mengatasi emosinya tanpa membutuhkan jaminan dan validasi yang konstan. Ketika Anda menjadi seseorang yang selalu membutuhkan dukungan, dinamika hubungan berubah. Dia menjadi sosok yang mengasuh dan Anda menjadi anak. Anda tidak dapat menjadi anak dan tetap menarik secara seksual bagi orang yang sama. Pengakuan kedua, saya berfantasi tentang pria lain meskipun saya mencintai pacar saya. Pengakuan ini sering muncul. Wanita dalam hubungan jangka panjang mengakui bahwa mereka sering memikirkan pria lain. Kadang-kadang pria acak di gym, kadang-kadang mantan mereka, atau rekan kerja. Yang menarik adalah bahwa ini bukan karena mereka merasa tidak puas dengan pasangan mereka, melainkan karena pasangan mereka menjadi terlalu dapat diprediksi, terlalu aman dan terlalu nyaman. Seorang wanita mengungkapkan, pacar saya luar biasa. Dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Namun saya mendapati diri saya berfantasi tentang pria di tempat kerja yang hampir tidak mengenali saya. Saya merasa bersalah tentang hal ini. Terapis menjelaskan bahwa ketika sebuah hubungan kehilangan ketegangan, ketika tidak ada tantangan, misteri, atau ketegangan, pikiran wanita cenderung mengembara. Ini bukan karena mereka memiliki niat buruk, tetapi karena manusia secara alami tertarik pada hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau dikuasai sepenuhnya. Oleh karena itu, pria yang baik dan melakukan segalanya dengan benar seringkali kalah dari pria yang sedikit tidak dapat diprediksi atau menantang. Ini mungkin tidak adil, tetapi ini adalah psikologi. Ketika Anda menjadi sepenuhnya dapat diprediksi, selalu tersedia, tidak pernah mengatakan tidak, dan tidak menciptakan ketegangan, pikiran wanita mulai mencari rangsangan di tempat lain. Bahkan jika dia mencintai Anda, bahkan jika dia tidak akan pernah berselingkuh, pikirannya tetap mencari karena Anda telah membuat diri Anda terlalu mudah dipahami. Pengakuan ketiga,
Saya mengujinya untuk melihat apakah dia akan melawan saya. Beberapa wanita mengakui kepada terapis mereka bahwa mereka secara sadar menguji pasangan mereka. Mereka mungkin memicu pertengkaran untuk hal-hal sepele, bersikap tidak rasional, dan mendorong batasan hanya untuk melihat bagaimana respons pria tersebut. Mereka tidak melakukannya dengan niat jahat, tetapi secara bawah sadar untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah pria ini cukup kuat untuk menghadapi saya? Seorang wanita menyatakan, saya akan memulai argumen tentang sesuatu yang sepele hanya untuk melihat apakah dia akan melawan atau hanya setuju dengan apapun yang saya katakan untuk menjaga kedamaian. Ketika dia hanya setuju, saya kehilangan rasa hormat padanya. Yang lain mengungkapkan, saya tahu saya kadang-kadang sulit. Sebagian dari saya ingin dia memberitahu saya untuk berhenti, untuk menetapkan batasan, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia hanya menerimanya, dan itu membuat saya merasa seperti saya bersama seseorang yang lemah. Ini adalah ujian. Kebanyakan pria gagal tanpa menyadari bahwa mereka sedang diuji. Ketika dia bersikap tidak rasional dan Anda berpikir langkah yang tepat adalah untuk memahami dan menghindari konflik, sebenarnya dia mencari keteguhan dalam diri Anda. Dia ingin tahu bahwa Anda memiliki keteguhan, bahwa Anda tidak akan menyerah pada setiap suasananya, dan bahwa Anda cukup kuat untuk mempertahankan pendirian Anda ketika diperlukan. Saya tidak mengatakan untuk bersikap kasar. Saya hanya menyarankan agar Anda memiliki batasan dan prinsip yang tidak akan Anda kompromikan. Bersiaplah untuk menegur perilaku yang tidak masuk akal daripada memberdayakannya. Itulah yang menciptakan rasa hormat. Tanpa rasa hormat, ketertarikan yang langgeng sulit untuk terwujud. Pengakuan keempat, saya berharap dia lebih mengambil inisiatif daripada selalu bertanya kepada saya. Pernyataan ini tampaknya bertentangan dengan narasi modern yang sering menekankan pentingnya persetujuan dan komunikasi yang terbuka dalam hubungan. Memang persetujuan adalah aspek yang sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara memberikan persetujuan dan terus-menerus meminta izin untuk setiap langkah kecil yang diambil. Banyak wanita mengaku merasa lelah dengan pria yang enggan mengambil keputusan, yang selalu bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Atau "Apakah ini oke?" Atau bahkan "Apakah kamu yakin?" untuk setiap hal yang ingin mereka lakukan. Salah satu wanita menyatakan dengan tegas, "Saya berharap sekali saja dia bisa merencanakan kencan tanpa harus bertanya kepada saya kemana saya ingin pergi. Saya berharap dia bisa memulai hubungan intim tanpa harus memeriksa 5 kali untuk memastikan bahwa saya merasa nyaman." Ia melanjutkan, "Saya tahu bahwa dia berusaha untuk menghormati saya, tetapi sikap itu justru membunuh gairah dan semangat dalam hubungan kami." Ada sesuatu yang kurang menarik mengenai seorang pria yang tidak mampu memimpin, yang terus-menerus membutuhkan persetujuan, dan yang terlalu takut untuk membuat kesalahan sehingga ia tidak pernah berani mengambil keputusan. Wanita-wanita ini menginginkan pria yang mampu membaca suasana hati, membuat pilihan dengan percaya diri, dan bergerak maju tanpa ragu-ragu. Mereka bukan mencari seorang diktator, bukan seseorang yang mengabaikan preferensi dan keinginan mereka, tetapi lebih kepada sosok yang dapat mengambil inisiatif tanpa perlu digandeng tangan melalui setiap keputusan kecil yang harus diambil. Kepemimpinan dalam sebuah hubungan itu menarik, sementara ketidakpastian dan kebimbangan justru menciptakan jarak dan ketegangan. Sesederhana itu. Dalam konteks ini sangat jelas bahwa wanita menginginkan pasangan yang dapat menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk memimpin, sementara tetap menghargai pendapat dan perasaan mereka. Pengakuan kelima, saya bertahan dalam hubungan ini karena saya tidak berpikir saya bisa menemukan yang lebih baik, bukan karena saya benar-benar menginginkannya. Ini mungkin merupakan pengakuan yang paling menyakitkan. Wanita mengakui bahwa mereka berada dalam hubungan bukan karena keinginan yang tulus, tetapi karena ketakutan mereka tidak akan menemukan pasangan yang lebih baik. Mereka berkompromi dan mereka menyadari hal itu, tetapi mereka terlalu takut untuk pergi karena pasangan tersebut adalah orang yang baik, atau mereka khawatir situasi bisa menjadi lebih buruk, atau karena saya semakin tua dan pilihan saya semakin menyusut. Seorang wanita mengungkapkan, "Saya tidak mencintainya seperti yang seharusnya, tetapi dia memperlakukan saya dengan baik, dan saya tidak tahu apakah orang lain akan melakukannya, jadi saya bertahan, dan saya merasa buruk tentang itu." Ini terjadi ketika seorang pria memposisikan dirinya sebagai pilihan yang aman daripada pilihan yang menarik, ketika dia membuat seluruh proposisi nilainya. "Saya akan memperlakukan Anda lebih baik daripada pria-pria lain." Ketika dia hanya menjadi rencana cadangan,
bukan pilihan utama. Anda tidak ingin menjadi opsi aman bagi seseorang. Anda ingin menjadi orang yang dipilih secara aktif karena mereka tidak bisa membayangkan bersama orang lain. Itu hanya dapat terjadi ketika Anda menjalani hidup yang benar-benar menarik, ketika Anda tumbuh, membangun, menciptakan, ketika Anda menjadi sebuah hadiah, bukan sekadar penghiburan. Informasi ini mungkin terasa tidak nyaman. Mereka bertentangan dengan narasi yang politically correct tentang hubungan. Namun kebenaran yang tidak nyaman lebih berharga daripada kebohongan yang nyaman. Wanita bukanlah makhluk yang buruk karena memiliki pemikiran seperti ini. Mereka adalah manusia yang merespons psikologi evolusi yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Mengabaikan kenyataan psikologi ini hanya akan membuat Anda tetap bingung dan frustrasi. Anda dapat merasa marah terhadap informasi ini atau memilih untuk memanfaatkannya. Anda dapat mengeluh bahwa wanita tidak menginginkan apa yang mereka katakan, atau Anda dapat memperhatikan apa yang sebenarnya mereka tanggapi dan menyesuaikan diri. Pilihan, seperti biasa, ada di tangan Anda. Namun sekarang Anda telah mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan wanita ketika mereka merasa tidak ada yang mendengarkan. Apa yang Anda lakukan dengan informasi ini akan sangat menentukan.